Tottenham Hotspur keluar sebagai juara kompetisi UEFA Europa League 2024-2025. Klub asal London Utara berhasil menaklukkan Manchester United di final Bilbao. United sebetulnya cukup pede di pertandingan ini karena mereka unbeaten sepanjang kompetisi. Namun Tottenham Hotspur membuktikan kalau sepak bola bukan soal pede-pedean. Peringkat klasemen Premier League boleh jadi di bawah United. Tapi Spurs membuktikan kalau mentalitas mereka musim ini ternyata lebih baik dari skuad pesutan Ruben Amorim itu. Dari tim London yang selalu diremehkan karena nggak pernah juara, sekarang Spurs adalah juara Eropa. Bagaimana kronologinya? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kronologi Tottenham Hotspur juara Europa League 2024-2025. Pertandingan final biasanya menyita banyak atensi karena dua tim yang akan berlaga adalah dua tim tangguh yang akan berebut trofi. Namun di Europa League 2024-2025, label demikian seolah tidak berarti. Final kompetisi kasta kedua Eropa ini mempertemukan dua tim yang sebetulnya tampil jauh dari kata mengesankan. Manchester United dengan segala nama besarnya sedang mengalami kehancuran total musim ini. Secara ajaib, klub yang berbasis di Manchester terjun bebas ke papan bawah klasemen Liga Primer Inggris. Pergantian pelatih dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim pun tidak bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Di sisi lain, Tottenham Hotspur juga bernasib demikian. Ambisi Daniel Levy dan jajaran petinggi The Lilywhits membentuk tim berbasis menyerang berakhir bencana. Spurs kehilangan kebanggaan di mana mereka juga mendekat ke zona degradasi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan muka Ange Postecoglou bahkan jika ia memenangkan trofi sekalipun. Secara mengejutkan, dua tim yang pantas disebut badut di Premier League justru sama-sama melenggang ke San Mamés. United yang berhadapan dengan empunya venue final Athletic Bilbao sukses membungkam utusan Spanyol dengan agregat 7-1. Spurs sementara itu membantai Bodo Glimt dengan agregat 1-5 untuk melangkahkan kakinya ke basket. Alih-alih menjadi penobatan Raja Kasta kedua Eropa, duel di San Mamés tak ubahnya seperti penobatan Raja Badut. Dua tim papan bawah Premier League akan saling jegal demi trofi yang sekaligus akan memberi tiket menuju Liga Champions. Duel ini juga akan jadi penyelamat muka di tengah prestasi yang sedang jeblok-jebloknya di Liga. Kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan final di Bilbao memang sama-sama memprihatinkan. Namun sudah dapat ditebak siapa yang keluar-keluar sebelum final digelar. Sudah pasti para fans Manchester United. Peringkat Liga boleh jeblok. Tapi catatan mengerikan di Europa League sudah cukup membuat mereka sesumbar bisa bawa pulang piala. Bak mengenang memori 8 tahun yang lalu, fans United berharap pelatih Portugal kembali membawa mereka menuju podium tertinggi Europa League. Kalau dulu ada Jose Mourinho, sekarang ada Ruben Amorim. Bagaimanapun, mantan pelatih Sporting itu berhasil menjaga rekor tanpa kalah MU sepanjang fase Liga sampai dengan semifinal. 5 kemenangan dan 3 hasil seri membuat United finish di urutan ketiga. Sociedad, Lyon hingga Bilbao sama-sama berhasil disingkirkan Harry Maguire CS. Menarik karena United melaju ke final sebagai satu-satunya tim dengan rekor tak terkalahkan di kompetisi Eropa musim ini. Sebuah rekor yang sudah cukup membuat fans mereka sesumbar. Udah, kirim aja trofinya ke Manchester sekarang. Spurs di sisi lain tidak begitu spesial. Di fase Liga, anak asuh Ange Postecoglou hanya finish keempat tepat di bawah United. Spurs bahkan nyaris pulang awal ketika mereka takluk 1-0 di kandang utusan Belanda AZ Alkmaar. Namun di tengah riuhnya protes fans dan cemoohan terhadap timnya, Ange Postecoglou mencoba menatap semuanya dengan kepercayaan diri. Hasilnya Spurs melenggang menuju final. Mempertaruhkan segalanya demi satu trofi yang menurut Postecoglou akan menjadi penghargaan buat Son Heung-min.
Saat United optimis luar biasa, Postecoglou mencoba tak gentar. Toh, skuad London Putih punya catatan spesial menaklukkan United 3 kali sepanjang musim 2024-2025 bergulir. Ruben Amorim bilang kalau timnya kalah di final maka semuanya sia-sia. Perjuangan mereka, pertaruhan di Liga, status unbeaten tidak ada gunanya kalau Luke Shaw CS tumbang di San Mamés. Ya, apa mau dikata? Manchester United pada akhirnya tertunduk meski di awal mereka jadi tim yang paling membusungkan dada. Line up yang diturunkan Ruben Amorim memang agak aneh. Luke Shaw dipasang di center back, sementara ia menduetkan Bruno Fernandes dan Casemiro di tengah. Spurs tampil dengan hampir semua pemain inti terkecuali Son Heung-min. Pemain yang Postecoglou sebut layak menerima penghargaan atas loyalitasnya itu tidak bisa main dari menit awal karena cedera. MU memang bermain cukup terorganisir, namun Spurs jeli memanfaatkan sisi sayap yang memang selama ini jadi titik lemah. Sebuah crossing terarah dari Pep Sar disambut oleh Brennan Johnson. Andre Onana terpaksa memungut bola dari gawangnya, membuat para fans Spurs di belakangnya bersorak riuh menyambut gol yang mungkin jadi tonggak sejarah. Semenjak gol ini, kita bisa saksikan bahwa Ange Postecoglou akhirnya sadar kalau sepak bola adalah soal kemenangan. Kalau biasanya pelatih blasteran Australia Yunani ini tampil all out menyerang, ini malah all out defense. Pertahanan Spurs memang tidak spesial. Tapi setidaknya, Mickey van de Ven CS berhasil menjaga gawang Guglielmo Vicario tetap perawan. Menit 68, Van de Ven melakukan penyelamatan krusial untuk menyapu tandukan Højlund. Lalu di menit akhir, giliran Vicario yang melakukan penyelamatan untuk mencegah tandukan Luke Shaw bersarang di gawangnya. 1-0 bertahan, setan merah terbungkam, Spurs pulang tersenyum lebar. Kalian mungkin ingat dengan apa yang dikatakan Ange Postecoglou di awal musim. Mantan pelatih Celtic dan Yokohama F. Marinos sempat bilang, biasanya aku memenangkan sesuatu di musim keduaku. Mungkin waktu itu kita semua merasa bahwa itu cuma ucapan kepedean Postecoglou. Ketika musim berjalan, ucapan Ange semakin terasa lucu. Jangankan untuk bersaing mendapatkan gelar, masuk 5 besar saja Spurs kesulitan. Piala-piala domestik lain seperti Piala FA dan Piala EFL juga nyaris ogah mampir ke lemari trofi Spurs. Namun kalau Ange bisa sombong, dia mungkin akan bilang, siapa yang tertawa sekarang? Musim kedua di Spurs ternyata memang menjadi musim angkat piala buatnya. Piala yang diangkat juga bukan kaleng-kaleng. Sebuah gelar Eropa mengalahkan tim yang statusnya masih unbeaten sebelum bertolak ke Spanyol. Di sisi lain, San Mamés seolah menambah beban berat di pundak Ruben Amorim. Amorim sempat bilang kalau menang di final UEL pun tidak akan menyelamatkan musim Manchester United. United juga dilaporkan enggan berpesta karena menganggap musim ini sebagai kegagalan total sekalipun mereka mengangkat piala di Bilbao. Apa mau dikata, takdir memang mungkin meminta United lebih hemat anggaran lewat kekalahan lawan Spurs. Kan kalau tim ini gak juara maka tak perlu ada perayaan. Tak ada perayaan berarti tak perlu keluar uang ekstra untuk pesta. Amorim dilaporkan sempat frustasi dan mengajukan opsi pengunduran diri di pertengahan musim. Namun manajemen menolak karena Amorim tidak disiapkan untuk jangka pendek melainkan jangka panjang. Manajemen peduli proses, tak peduli MU harus menderita lebih dulu seperti sekarang. Andai kata Amorim stay di Sporting, dia mungkin sudah juara. Namun tak ada gunanya berandai-andai. Trofi sekarang sudah lenyap diserobot tim yang katanya terkutuk karena nggak pernah juara. Anyway, ini trofi pertama Spurs sejak Piala Liga 2008. Artinya sudah 17 tahun Spurs tidak mencicipi manisnya podium juara. Tapi untuk saat ini, mari kita ucapkan congrats Spurs. Kalian sendiri gimana football lovers? Nonton final UEL musim ini? Fans MU ada keluh kesah yang mau disampaikan? Fans Spurs ada ungkapan kebahagiaan yang mau dituangkan? Atau barangkali ada fans lain yang mau kasih komentar? Drop komen kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman sesama pecinta bola.
Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya nggak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.